Selamat siang, juah-juah. Nama saya Metron Operen Suginting, pendamping PKH dari Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang saat ini lagi mengikuti pelatihan P2K2 PKH 2024 yang diselenggarakan oleh PPKS Padang. Jadi saat ini saya mendapatkan tugas untuk membuat video. Jadi saat ini saya membuat video mengambil dari modul 3 pencegahan dan penanganan stunting dari sesi 12 kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Berikut saya laksanakan kegiatan P2K2 di daerah dampingan saya. Mari kita simak bersama. Jual-jual. Anda kita tahu apa itu P2K2? Apa itu P2K2? Nggak ingat lagi. Udah terlalu lama. Jadi untuk saat ini kita akan meningkatkan kemampuan keluarga pada modul 3, yaitu pencegahan dan penanganan stunting. Di modul 3 ini kita ambil sesi ke-12 kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Jadi nanti kita belajar mengenai kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Jadi itulah pertemuan kita hari ini di P2K2-nya dalam sesi 12 kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Jadi sedikit saya mau bertanya, apa saja, coba bertanya sama kita, apa saja sakit yang pernah dialami anak-anak? Apa yang bisa menjawab? Iya banyak juga. Jabat-jaban ya, panas. Iya, jadi benar ibu semua ada cacingan, jabat-jabat dan demam, macam-macam lah penyakit yang dialami anak-anak. Jadi di sini saya ingin menyampaikan bahagian tentang status gizi dan melawan infeksi. Berikutnya kita akan mengenai penyakit diare. Jadi saya ingin bertanya kepada kita, menurut ibu sekalian, apa yang menyebabkan anak kena diare? Kotor lagi dia kan, jadi kaleng-kaleng itu kan ada kaleng susu, jadi mengandung bakteri itu jadi harus kena gampang dari bak kita, kalau nggak bersih itu kena kita. Iya, rajin kita nguras bak. Jadi kira-kira lingkungan yang kotor lah yang menyebabkan anak kita kena diare seperti itu kan. Jadi kalau ibu tahu anak kena diare bagaimana? Nah, mana ciri-cirinya anak itu kena diare? Lapar, lemas dia. Lemas. Badan masih makan. Bawa air besar. Jadi kalau udah tahu kita anak kita kena diare, apa yang kita lakukan? Pertolongan pertama, kalau dia aku ya pengalamanku sebelum dibawa ke medis, taruh gula sama garam. Itu ya, sama diminum Sebelum bawa ke rumah sakit. pencegahan itulah kita lakukan. Pertolongan pertama dari kami. Jadi ini bagiannya. Kalau anak kita kena diare, kalau kita di tangan, bagaimana? Ya, ya telah, ya adalah kalau ditangani. Jadi selanjutnya kalau memang kita tangani, pasti penyakitnya makin kambuh kan seperti itu. Ya, berparah lah. Jadi setelah kita tahu itu tadi semua, bagaimana kita mencegah agar anak kita tidak kena diare? Bersih kita bikin semua itu. Kan gitu kan? Jadi untuk selanjutnya nanti agar anak-anak kita tidak kena diare, ya carilah kita menjaga bersih lingkungan. Kan seperti itu kan? Jadi sudah kita mengerti semuanya bagaimana diare kan seperti itu kan? Jadi atas jawaban ibu kita semua, saya ucapkan terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua.
Jadi ini ada film mengenai diare dan bagaimana pencegahannya, mari kita tonton bersama. Bu Lili, apa kabar? Baik, Bu. Ini saya mau nanya, apa sih yang namanya diare itu, Bu? Kata orang sih, diare itu buang air besar yang encer atau berupa air saja. Itu benar, Bu? Benar, apalagi kalau terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Oh, berarti diare itu bahaya ya, Bu? Bahaya, anak akan kehilangan banyak cairan dalam tubuhnya. Oh, saya ingat Bu waktu itu di posyandu, katanya kalau anak kita kehilangan banyak cairan mengakibatkan tidak sadarkan diri dan kalau tidak ditanggulangi dengan cepat Bu akan mengalami kematian. Ih, serem Bu, apa benar Bu Lili? Iya tuh Bu, benar. Padahal Bu, saya pikir kalau anak saya lagi diare itu tubuhnya lagi berkembang dengan baik dan itu bagus Bu. Ternyata ada kuman jahat yang masuk dalam anak kita, Bu. Kalau anak sudah mulai diare, segera dikasih oralit. Campurkan ke dalam minumannya. Oh, boleh nggak Bu dikasih cairan lain seperti air kelapa, jus buah, atau kuah sayur? Bisa kan Bu Lili? Boleh. Jangan lupa selain oralit, tambahkan tablet zinc. Oh, gitu ya Bu. Tapi Bu, kalau untuk ibu yang menyusui gimana Bu? Kata orang sih ASI itu bagus untuk peningkatan daya tahan tubuh anak kita Bu. Tapi kalau anak kita lagi diare terus, apa masih bisa Bu dikasih ASI terus? Kalau anak sudah mulai tidak mau minum dan diarenya tidak berhenti, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat Bu. Oh, terus anak saya kan sudah makan makanan lain Bu selain ASI. Anak di atas 6 bulan, kalau sudah mulai makan yang penting kita perhatikan nilai gizinya aja Bu. Iya Bu, waktu itu kan saya ingat Bu Lili pernah bilang kita harus memperhatikan gizi dengan cukup, frekuensi, tekstur, jenis, dan porsi. Bener nggak Bu? Iya Bu, jangan lupa peralatan makannya harus bersih dan minum air yang sudah dimasak sampai mendidih. Jadi kita harus benar-benar jaga agar kita tuh bebas dari kuman Bu. Iya. Jadi Bu, agar penyakit tidak mudah menyebar dan keluarga kita sehat, kita harus menjaga kebersihan diri termasuk mencuci tangan dengan sabun dan kebersihan lingkungan rumah kita Bu Lili. Itu maksudnya penyehatan lingkungan ya Bu? Seperti pengelolaan sampah dan penyediaan sarana pembuangan air limbah Bu? Iya, saatnya bersih-bersih dan gotong royong Bu. Oh, ya udah Bu, besok kita ajak tetangga-tetangga kita untuk gotong royong bersih-bersih ya Bu? Iya, ayo. Setelah kita tadi menonton video tentang diare, kita sudah tahu kan apa itu diare, kenapa diare berbahaya, dan apa yang kita harus lakukan jika anak kena diare, dan bagaimana cara mencegahnya. Sudah tahu kalian semua. Jadi itulah maksudnya dari pengenalan diare, agar kita anak-anak kita tidak kena diare, dan bagaimana pencegahannya, supaya kita pun memiliki masing-masing akan menjaga kebersihan kita masing-masing. Dan apabila sudah terkena, ya tadilah haruslah kita tangani seperti langkah-langkah awal yang disebutkan dalam video tadi. Jadi di sini ada bahasan mengenai diare pencegahan. Ini kita lanjut lagi mengenal penyakit kecacingan dan malaria. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin bertanya lagi. Apa anak kita pernah menderita kecacingan? Pernah kan? Apa bahayanya jika anak mengalami cacingan? Apa bahayanya? Seperti itu ya. Jadi kan gitu, anak lesu kan gitu kan, kalau memang lagi cacingan gitu, mau semangat kita nampak. Besar, makanya banyak. Jadi mungkin di daerah-daerah kita mungkin masih jarang juga ada kalau mengenai cacingan rata-rata lah. Kalau kita kan kalau malaria mungkin di daerah kita masih beberapa yang akan seperti itu. Jadi mungkin
kalau malaria, apa anak kita pernah mengalami malaria ya? Tidak ada. Malaria tidak ada. Jadi di sini saya ingin sampaikan bagaimana pengenalan cacingan dan pencegahan. Ini pun ada sedikit film bisa kita lihat mengenai cacingan dan malaria. Mari kita tonton sekali lagi. Anak kecacingan. 1. Hindari kebiasaan buang air besar di tanah, kebun, atau sawah. 2. Pakai alas kaki sandal, sepatu jika keluar rumah. 3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir jika hendak makan. 4. Pemeriksaan rutin dan mendapat obat cacing di puskesmas. 5. Mengobati kecacingan pada anak termasuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan supaya tidak tertular kecacingan. Anak malaria. 1. Memakai kelambu berinsektisida adalah kelambu yang sudah dilapisi dengan racun serangga yang dapat membunuh nyamuk, tetapi tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. 2. Mencegah digigit nyamuk di daerah nyamuk malaria dengan memakai celana panjang dan kemeja lengan panjang saat berada di luar rumah. 3. Pemakaian penolak nyamuk atau obat nyamuk. 4. Pemakaian kawat kasa nyamuk pada pintu-pintu dan jendela-jendela rumah. Setelah kita menonton film tadi, bagaimana pengalaman kita saat kita mengalami cacingan? Apa yang kita lakukan dan bagaimana kita melihatnya dan bagaimana kita melakukan untuk mengatasinya selama ini. Coba satu orang kita yang kakak dulu. Sewaktu dia lucu kan kita nampak dia nggak suka makan, nampak mata kuning. Biasanya itu pasti cacingan. Sejujur-jujur Baru biasanya kan kalau dari puskesmas kan 6 bulan sekali itu pembongkaran cacing. Itu tangan itu ceritakan pengalamannya. Jadi itu tadi lah, setelah kita nampak anak-anak kita sudah ada ciri-cirinya cacingan, selanjutnya kita langsunglah kita obati bagaimana cara mengatasinya. Konsultasi ke paskes terdekat. Kalau paskes terdekat, kalau kita dari paskes itu apa? Coba ditanya. Paskes itu dari tingkat bawahnya apa? Pos kesehatan desa. Selanjutnya puskesmas. Jadi puskesmas selanjutnya di atas ini jadi kita di sini semua kan rata-rata sudah memiliki KIS kan gitu. Kalau nggak ada KIS, ada yang pakai BPJS Mandiri. Jadi kalau kita mau berobat menggunakan KIS, fasilitas kesehatan yang disediakan. Jadi di sini kita langkah keempat, pentingnya memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Di sini juga ada film yang bisa kita lihat tentang kebersihan diri dan kesehatan lingkungan. Seringkali kita lupa bahwa di sekitar anak kita, kuman penyakit mengancam. Kuman penyakit yang tidak terlihat, tapi mudah sekali menyebar di antara anak-anak kita. Dan penyakit yang tadinya nampaknya tidak berbahaya, dapat berubah berbahaya bila tidak ditangani secepatnya. Penyakit seperti diare, cacingan, demam berdarah bisa diobati. Setiap orang, keluarga, atau masyarakat dapat menolong dirinya sendiri melawan kuman penyakit dan berperan aktif dengan perilaku hidup bersih
dan sehat atau PHBS. Karena mencegah lebih mudah daripada mengobati. Jadi apa yang kita dapat dari diri itu? Pengalaman seperti itu kan. Jadi setelah kita lihat bagaimana dulunya menjaga lingkungan, menjaga kebersihan diri agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi. Jadi itulah langkah awal untuk mencegah bagaimana kita tidak terkena penyakit. Jadi selain menjaga, kita harus mencuci tangan, bersih rumah juga penting. Seperti kita pun sediakanlah tempat sampah di rumah kita masing-masing. Jangan lagi sembarangan buang sampah. Dan nanti bak-bak penyimpanan air kita kalau bisa kita bersihkan mungkin. Dan kalau umpamanya cara tong-tong atau apa punya wadah-wadah yang bisa menampung air di depan rumah kita, sebisanya jangan lagi kita buat sembarangan tempatnya karena bisa mengundang yang kita langkah kelima, pentingnya jamban yang sehat. Jamban ini kita tahu. Jadi pentingnya jamban yang sehat untuk kita apa-apa buang air besar atau kecil kita sudah ke jamban. Jamban itu pun yang sehat. Jadi di sini ada lagi film yang bisa kita tonton bagaimana pentingnya jamban yang sehat. Apa tunggu situ ya Bu ya? Iya, Pak. Pak, masih di luar kan? Jangan pergi, takut. Iya Bu, Bapak masih di sini kok Bu. Repot, kadang mertua saya yang nganter. Makanya saya buat sendiri di rumah. Lagian harganya murah kok Pak. Bapak bikin aja, lagi ngetren. Ngetren gimana Pak? Pak RT punya, Pak Ahmad, Pak Dadang kampung sebelah. Semuanya saya yang bikinin jambannya. Pak Yudi udah punya belum? Dia mah belum punya Pak. Bapak mau bikin juga? Nanti aja saya mah Pak. Berarti dia belum ngetren tuh Pak. Pak, bikin jamban rumah itu, bikin keluarga nggak usah repot-repot kalau mau buang hajat. Aman dan nyaman Pak Yudi. Sekarang dari pesan utama film tadi adalah jangan BAB sembarangan di kali atau di ruang terbuka. Buatlah jamban sehat di tiap-tiap rumah. Membuat jamban di rumah, dinding dan atapnya tidak harus semen, tapi bisa dari bilik papan atau bambu. Selanjutnya, ruang jamban harus membuat satu ember untuk cuci tangan. Itulah dia harus membuat jamban. Jadi kita di sini semua sudah memiliki jamban yang sehat. Jadi di sini saya ingin sampaikan bagaimana kriteria jamban yang sehat. Jadi di sini saya tekankan sekali lagi agar kita cuci tangan pakai sabun dengan mengalir. Pastikan rumah tangga mempunyai sumber air bersih. Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak buang air besar di ruang terbuka. Buatlah jamban keluarga. Dan selanjutnya, apabila kita kena penyakit, gunakanlah distributor kita pelayanan kesehatan yang ada di desa kita. Ini dia pesan untuk menjaga kesehatan. Jadi itu yang bisa kami sampaikan di hari ini. Semoga ibu-ibu dan bapak bisa mengerti dan bisa menerapkannya di rumah kita masing-masing. Saya kasih tepuk tangan untuk kita. Jadi Lalu ngaji katakan kami gubur kempal kamu sebab besok kami ke kelang di malam memantang bukan. Ya, muncul. Oh, endang.